Kiai, para habaib, wabil khusus beliau Habib Abu Bakar atau Habib Bakar. Beliau ini dulu waktu saya masih kecil, beliau sering di rumah Kiai Maimun, dan banyak Kiai Maimun meminta doa beliau. Juga yang kami muliakan dan kami ta'zimkan, serta kami tunggu fatwa-fatwanya para kiai, khususnya Kiai Mansur, Kiai Mahfud, dan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadir di tengah-tengah kita Asosiasi Jawa Madura yang ada di Papua, terima kasih atas hadirnya. Dan seluruh masyarakat yang ada di Papua, khususnya yang ada di sekitar Pondok Pesantren Nurul Anwar. Para santri yang menetap di Pondok Pesantren Nurul Anwar ini yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul dalam masjid atau musola ini di Pondok Pesantren Nurul Anwar ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang atas bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senang dengan para warisnya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat dan salam kita benar-benar diakui sebagai umatnya, dicintai sebagai umatnya, yang insya Allah ketika kita masuk ke dalam golongan umatnya kelak atau hari ini kita mendapatkan syafaat hatta yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pulau remen, senang yang akhirnya apa yang selama ini saya harapkan, saya inginkan, salah satu cita-cita saya, salah satu keinginan saya, yaitu bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara saya yang ada di Papua. Sejak Kiai Maimun Zubair ziarah ke Papua tahun 2012, beliau sering bercerita tentang Papua. Beliau sering cerita tentang Pondok Pesantren Nurul Anwar dan perjuangan Kiai Mansur. Ditambah dengan kakak-kakak saya yang pernah, adik saya yang pernah ke Papua,
tambah rasa kangen saya, keinginan saya untuk bisa silaturahim dengan jenengan semua. Dan alhamdulillah sejak kemarin saya bisa melihat secara langsung dan banyak hal sampai saat ini yang saya rasakan. Mulai kisah yang dulu pernah ada, pernah saya dengar, sampai kisah-kisah, cerita-cerita yang saya dapatkan secara langsung mulai dari kemarin sampai tadi siang. Perjumpaan saya, silaturahim saya di Kabupaten Kerom, sampai tadi silaturahim saya di kantor PWNU maupun di Masjid Raya Papua dengan Ketua MUI dan takmir masjidnya. Banyak kisah yang menarik, banyak cerita yang menambah wawasan, menambah keimanan saya secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Islam. Menambah wawasan saya untuk selalu bertafakur dalam keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak sia-sia, yang kesemuanya itu memberikan dampak manfaat bagi kita semua untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengkaji dan menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dan tanda-tanda kebesaran Allah itu yang ada di sekeliling kita. Yang ada di sekeliling kita itu pasti akan didapatkan di dalam Al-Quran. Yang mana salah satu tanda-tanda kiamat itu dimunculkan dengan dibukanya atau dikeluarkannya seluruh isi perut bumi ini. Dan salah satu itu atau terbesar di dunia mungkin itu di negara di Papua, di Wamena. Semua dikeluarkan, mulai dari tambang emasnya sampai yang saat ini tidak lagi emas lagi tapi uranium, dikeluarkan, diperlihatkan, dipertontonkan. Maka dari itu sudah sepatutnya kita itu bangga dan senang dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk menyebarkan agama Islam
yang mana agama Islam dibangun dengan pondasi ilmu, sehingga agama Islam bisa tegak, bisa cepat tersebar, ya karena ilmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Iqra, ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat tentang pendidikan. Dan kalimat Iqra itu berkaitan betul dengan pendidikan, berkaitan betul dengan penciptaan alam seisinya ini, dan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini beliau mendapatkan wahyu kalimat Iqra. Yang pertama, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu itu harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setiap kita mau mengkaji, mau mendalami sebuah ilmu, mau melakukan apapun, harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalimat Iqra disematkan dengan kalimat wa rabbukal akram. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang senang dengan ilmu, maka diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang paling mulia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat akram. Allah itu zat yang paling mulia. Dan belajar itu menuju kemuliaan. Maka tidak salah apabila para pewaris Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu adalah ulama, atau mungkin di negara kita disebut dengan kiai. Walaupun sebenarnya kiai ini tidak bisa mewakili kalimat ulama. Sebab sebutan kiai di Indonesia itu belum tentu kepada orang yang alim. Sebab ada kiai Kebo itu yang ada di Solo, itu juga kiai. Keris, ya kan? Itu juga disebut kiai. Tapi kalau di kalangan pondok pesantren pasti sebutan kiai itu mewakili ulama. Nah, yang kita kategorikan orang yang memiliki kedudukan yang mulia itu adalah kiai yang ada di pondok pesantren. Apalagi saat ini sedikit-sedikit ada gus, dengan berkembangnya zaman, dengan adanya teknologi, sedikit-sedikit dipanggil gus. Di perkotaan, lebih-lebih di partai politik, di pemerintahan, sedikit-sedikit itu dipanggil gus, sematkan gus dan sebagainya. Ini yang akhirnya bergeser, sehingga kata Kiai Sahal, gus saat ini atau kiai saat ini itu sudah bergeser maknanya. Kalau kan kalian mau saya sebut kiai, ya saya sebut kiai, kata Kiai Sahal. Itu artinya beliau dengan kebukanya hati itu bisa mengetahui, diberi kasif, bisa mengetahui waktunya yang belum waktunya. Kembali kepada ilmu. Apa yang disebut dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaitu bukan hanya kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi lebih dari itu. Maulid Nabi identik dengan bagaimana merefleksikan, mengamalkan literasi-literasi yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua, dari junjungan kita kepada kita, sehingga kita bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan, diwahyukan kepada Rasulullah, yaitu ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya engkau, maka dengan ilmu itu kalian harus benar-benar bahagia. Maka saya lihat di seluruh dunia ketika kita masuk bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang Islam, semua orang Muslim itu bahagia. Kebahagiaan itu karena apa? Karena rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang yang dipancarkan oleh junjungan Nabi besar kita. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang membawa rahmat. Membawa rahmat bukan hanya kepada kita sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam atau disebut dengan muslim atau mukmin, tetapi rahmatnya Nabi Muhammad ini kepada seluruh alam raya. Dengan contoh rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan untuk alam raya ini, yaitu yang paling terlihat jelas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah untuk membinasakan orang-orang yang tidak iman. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu selalu berdoa untuk membinasakan kaumnya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terpaan, dengan siksaan, dengan caci makinya orang-orang yang memusuhi beliau, dengan orang-orang yang tidak mencintai beliau, beliau diminta oleh sahabatnya. Sahabatnya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u alaihi, doalah ya Rasulullah supaya orang-orang yang memusuhi engkau ini mendapatkan laknat, mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada para sahabatnya dengan jawaban, inni la ub'asu mul'ina, aku ora diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang ahli laknat, tetapi wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, tetapi saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak ke dalam kebaikan, itu selalu mengedepankan maghfirah, selalu mengedepankan kasih sayang, sehingga dengan kasih sayang kita semua, dengan luasnya samudra hati kita semua, alhamdulillah, di daerah, di bumi,
yang mana awalnya orang-orang muslim ini minoritas, alhamdulillah sekarang bisa berkembang dengan baik. Dengan rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah pertama kali dakwah di Mekah, dengan kasih sayangnya, dengan lemah lembutnya beliau berhasil untuk mengembangkan Islam di Mekah. Walaupun perkembangan Islam ketika beliau ada di Mekah tidak seperti sekarang, tidak seperti setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Apalagi ketika hijrah beliau di Taif. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Taif, beliau menyampaikan risalah, menyampaikan Islam, orang-orang Taif tidak menerima, bahkan mengusir beliau. Dan usiran orang-orang Taif kepada beliau tidak remeh, tapi berat. Digiring, diusir mulai dari orang kecil sampai dewasa, bahkan ngusirnya sambil melempari batu kepada beliau sampai beliau berdarah dan kecapean. Ketika beliau bersandar di satu pohon, didatangi malaikat yang menjaga gunung. Di Mekah ada gunung dua, malaikat yang menjaga itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon atau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi engkau. Apabila engkau meridhoi, mengharapkan gunung yang ada di Mekah ini biar saya lempar ke Taif, supaya orang-orang Taif itu meninggal semua. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan. Beliau bahkan mendoakan semoga dari kaum atau warga yang ada di Taif keluar orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering beliau doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum itu, karena kaum-kaum tersebut sebenarnya tidak mengetahui kebenaran. Apa faedah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faedahnya yaitu ketika banyak orang keluar dari agama Islam, di Taif tidak ada satupun yang meninggalkan Islam. Karena apa? Karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu penting. Ketika kita belajar itu penting banget. Dibutuhkan oleh para santri, dibutuhkan oleh kita semua yang belajar tentang ilmu. Sebab apa? Sebab tusbitul ilmi bil mudzakarah, tusbitul ilmu bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu birridha syekh. Ilmu itu kalau ingin mendapatkan ilmu atau ilmu itu ada di tubuh kita, selalu ada, maka kita diharuskan atau dituntut untuk mudzakarah, untuk mutolaah, untuk menyampaikan, untuk mengajarkan ilmu itu. Dan ketika sudah kita ajarkan, sudah kita sampaikan, ilmu itu tidak akan hilang. Dan keberkahan ilmu yaitu dengan khidmah. Maka kita lihat ulama-ulama kita, termasuk guru-guru kita, guru ulama-ulama Indonesia yang bernama beliau As-Sayyid Muhammad Alawi bin Maliki Al-Makki, guru Kiai Maimun, guru putra-putra Kiai Maimun, dan guru santri-santri Kiai Maimun.
Dan masih banyak ulama-ulama Indonesia yang belajar kepada beliau. Beliau selalu mengatakan kepada kita semua, ana khadimul ilmi. Beliau mengatakan khadim ilmu, bukan orang yang mengajar dengan ilmunya yang begitu luas, murid-muridnya yang alim-alim, tapi beliau selalu mengatakan khidmah. Saya itu selalu khidmah kepada ilmu, sehingga ilmu itu menjadi barokah. Dan tentu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mana kita sebagai murid, sebagai santri harus mendapatkan ridho dari para guru kita, para ulama kita, para kiai kita. Maka dari itu santri-santri pondok pesantren, baik pondok pesantren Nurul Anwar atau pondok pesantren Latifah Mubarakah atau pondok-pondok pesantren yang lain, ketika kalian belajar ilmu dan ingin ilmu itu selalu melekat di diri Anda, selalu ilmu itu membawa keberkahan dan membawa kemanfaatan, maka jangan tinggalkan 3 perkara itu. Selalu mudzakarah, selalu mengajarkan ilmu. Yang kedua, selalu khidmah kepada ilmu, kepada santri, kepada masyarakat. Dan yang terakhir, jangan sampai Anda meninggalkan pondok pesantren tidak disertai dengan ridhonya guru. Jangan sampai Anda meninggalkan pesantren atau majelis ilmu tanpa dengan ridhonya orang tua atau guru kita. Dan untuk mendapatkan ilmu tidak mudah para santri. Mboten gampil golek ilmu niku. Nek sakniki jenengan kerja. Jenengan kerja niku nek kira-kira lulusan SD niku saged kerja napa mboten? Ditampa napa mboten teng perusahaan? Ngajar niku ditampa mboten? Mboten ditampa. Nek kira-kira jenengan lulus SMP utawi lulus SMA, sanawi utawa aliyah, kira-kira jenengan niku pun saged dadi guru napa dereng? Artinya belajar niku mboten butuh waktu cepat. Belajar itu butuh waktu yang panjang. Mula saya menika wonten istilah wong sing golek ilmu, orang yang mencari ilmu itu yahtaj umrino. Umure Nabi Nuh niku dawa. Umure Nabi Nuh niku napa? Panjang. Baterainya pada telas. Umure Nabi Nuh niku panjang. Wong sing golek ilmu, orang yang mencari ilmu bukan hanya butuh umrino, tapi orang belajar itu butuh kesabaran, yang mana yahtaj ila sabri Ayyub. Orang belajar itu butuh kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang sering dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan imannya kepada Allah. Mulai dicoba oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kekayaan. Yang terakhir dicoba dengan penyakit yang identik dengan santri, gudikan, gatal-gatal. Biasanya di pondok pesantren itu gudikan. Tahu gudik ya? Gudik, gatal-gatal. Saya juga pernah mengalami gudik beberapa tahun. Kalau nulis nggak bisa karena banyak darah-darah kotornya, kaku. Itu juga mengalami kesabaran. Kadang santri yang biasanya di rumah tidurnya enak, masuk ke pondok pesantren tidurnya nggak ada tikernya. Makanya sehari 2 kali, bahkan kadang tidak bisa makan sama sekali.
Maka orang yang belajar itu butuh kesabaran. Yang terakhir, orang yang mencari ilmu itu butuh dengan hartanya Qarun, atau yahtaju mali Qarun. Kenapa Qarun? Karena Qarun itu identik dengan orang yang kaya, orang yang memiliki harta melimpah, dan orang belajar itu butuh itu. Kenapa tidak jenengan di pondok pesantren butuh itu? Untuk mendapatkan buku atau literasi marojek niku nggih butuh duit. Kangge tumbas, beli buku, beli kitab dan lain sebagainya. Juga ketika kita mau memperdalam ilmu agama tidak cukup di Papua. Kalau dari orang-orang Papua biasanya menghendaki belajar atau mendalami belajar lagi lebih dalam, biasanya ke Jawa atau ke daerah yang lain. Begitu juga orang yang Jawa itu ketika ingin memperdalam ilmu harus berangkat ke negara Arab, baik itu di Mekah, di Yaman, di Mesir, di Maroko, atau di Syria. Itu juga tidak butuh gratis, itu butuh uang. Artinya apa? Orang belajar itu juga butuh itu. Bahkan para ulama sekali kita Kiai Maimun dan lain sebagainya itu masih butuh kitab-kitab yang ketika ada kitab baru membeli kitab. Untuk apa? Untuk menambah ilmu. Maka butuh itu semua. Maka dari itu kalau belajar di pondok pesantren ya jangan membebani kiainya terus. Kiainya itu sudah ngajar masih dibebani dengan mencari uang. Ya kita sebagai orang tua ya sudah sepatutnya kita membantu bagaimana pembelajaran di pondok pesantren itu berjalan. Kalau bisa kita juga sebagai donatur pondok pesantren, supaya pondok pesantren itu bisa berjalan dengan baik. Dan kati bahwa ilmu itu ternyata butuh barokah, dan barokah itu ada betul. Khalid bin Walid, para sahabat itu juga tabarruk mencari barokah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khalid bin Walid hendak perang, beliau kehilangan peci, kopiahnya hilang. Lalu dia mencari, memohon menanyakan kepada orang-orang, mana peci saya? Dicari nggak ketemu, dicari lagi, ternyata ketemu, dan pecinya Khalid bin Walid itu nggak bagus, sudah jelek, musuh. Lalu apa yang disampaikan Khalid bin Walid? Bukan peci itu yang saya cari, tetapi di dalam peci itu ada rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kalau perang, ketika memakai peci itu nggak pernah terkalahkan. Karena apa? Karena barokah. Karena barokah sebuah rambut yang ada di dalam peci Khalid bin Walid. Banyak kisah-kisah tabaruk juga yang tadi disampaikan oleh Kiai Mansur tentang tabaruk membaca sholawat, yang akhirnya sholawat itu ketika nanti kita dikubur, antara kuburan kita dengan kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tembus, ada jalan pintasnya, sehingga kita mendapatkan syafaat barokah baca sholawat. Karena barokah kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak kisah-kisah tabaruk yang mengantarkan kepada kita semua. Baik berkah itu akhirnya munculkan seperti Kang Mansur sebagai ulama, atau barokah yang memunculkan hidupnya enak
seperti pembantunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu punya pembantu, yang pembantu itu seorang miskin. Bahkan bukan hanya miskin, tapi memiliki rupa yang tidak ganteng, wis hitam, jelek. Karena khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Kowe gak gelem kawin toh?" Jawabnya, "Saya nggak ada keinginan kawin, saya nggak memiliki apa-apa, harta nggak punya, rupa juga pas-pasan, dan yang paling utama, saya nggak ingin permasalahan dunia itu menghalangi khidmah saya kepada engkau ya Rasulullah." Mantap jawabannya. Lalu ditinggalkan oleh Rasulullah. Pada hari berikutnya ditanya lagi kepada Rasulullah, "Apa kamu nggak pengen nikah?" Jawabannya masih sama seperti yang awal, tetapi pada waktu itu timbul angan-angannya. Iya, kalau yang bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengetahui apa yang terkandung dalam pernikahan saya. Goyah akhirnya. Kalau yang menanyakan Rasulullah pasti mengetahui kalau ada orang yang mau dengan saya. Kalau yang menawari Rasulullah pasti berpikiran, nggak mungkin saya nggak bisa menafkahi istri saya. Tapi karena dengan khidmahnya kepada Rasulullah, akhirnya apa? Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya ingin kawin ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menulis sebuah surat, "Sampaikan ini kepada si fulan di daerah Bani Aslam." Lalu akhirnya disampaikan, dan akhirnya orang tersebut merestui pernikahannya. Bukan hanya pernikahannya, sampai perayaan pernikahannya dikasih oleh Rasulullah SAW, dan beliau juga dikasih sejengkal tanah untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Itu karena khidmah kita. Artinya kalau kita khidmah kepada pewarisnya Rasulullah SAW, insya Allah dengan berkah khidmah kita kepada ulama, khidmah kita kepada para kiai, insya Allah akan membawa keberkahan yang tidak ada di dalam pikiran kita. Tidak ada yang kita pikirkan itu tidak tercapai. Maka dari itu saya ingin kita benar-benar khidmah kepada agamanya Allah, kepada para ulama, yang insya Allah dengan khidmah itu muncullah barokah, muncul keberkahan seperti kita saat ini merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan kita, dengan khidmah kita, tetangga-tetangga pondok pesantren dengan kesenangannya, kecintanya kepada Rasulullah, membuat hiasan, menyediakan hidangan. Insya Allah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena khidmahnya kepada hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW dengan rahmat beliau. Apalagi kita yang mencintai dan iman kepada beliau. Orang yang tidak iman saja mendapatkan rahmatnya kok. Abu Lahab itu kayak apa? Jadi musuhnya Rasulullah, jadi musuhnya Allah. Bahkan di dalam ayat diterangkan bahwa dia Abu Lahab ini mendapatkan hukuman yang begitu dahsyat di dalam neraka. Itu saja karena Abu Lahab ketika Rasulullah SAW lahir, Abu Lahab ini memerdekakan budak dan memotong hewan untuk hadiah atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW saja. Akhirnya setiap hari Senin hukumannya diringankan. Itu orang yang paling dimusuhi Rasulullah. Sampai di dalam Al-Quran ditulis itu aja mendapatkan rahmat karena cinta dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya yang iman kepada beliau,
yang mencintai beliau dengan membaca sholawat, pasti kita akan mendapatkan rahmat beliau ketika yaumul kiamah. Maka dari itu mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai beliau, yaitu mendalami Al-Quran, mendalami ilmu. Jangan sampai kita hanya mencintai beliau saja tapi tidak membekali diri kita dengan ilmu, membekali cinta kita dengan mengetahui apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan beliau atau biasa disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja, mulai qiyamul lail, tahajud yang Rasulullah lakukan, sampai sholat duha, sampai beliau puasa hari Senin Kamis, sampai yang paling kita cintai yaitu nikah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Rasulullah sampai mengatakan loh, bahwa orang-orang yang tidak senang dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan falaisa minni. Maka kalau kita sampai saat ini belum bisa melakukan sholat tahajud, belum bisa melakukan sholat duha, belum bisa melakukan puasa Senin Kamis, paling tidak kita harus mencintai bahwa semua ibadah itu, bahwa semua apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita menginginkan seperti orang yang kita cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga kita semua bisa tergolong dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu orang-orang soleh, orang-orang mukmin yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan atau mungkin kurang dalam penyampaian saya atas nama pribadi mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.